Syukur buat siang hari yang sungguh indah. Kami percaya sekalipun terjadi hal-hal yang sulit dalam hidup kami, sekalipun terjadi hal-hal yang tidak biasa dalam kami percaya ada pertolongan Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan, kami percaya masih ada mujizat pada hari ini, kami percaya Tuhan masih tolong kami percaya Tuhan masih sayang pada kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan hebat dan luar biasa. Kami tidak salah untuk mengagungkan Tuhan, tidak salah kami untuk memilih Tuhan sebagai juru selamat kami, karena kami yakin dalam Tuhan ada kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan kiranya boleh menjadi rema dalam hidup kami dan dalam hidup jemaat-Mu. Berkati kami sekalian yang mendengarkannya. Biarlah roh Tuhan yang memberi kami pencerahan, supaya hati dan jiwa kami boleh mendengarkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, saya percaya kabar kita baik-baik saja, amin. Luar biasa Tuhan menyertai kita Bapak Ibu, walaupun hari-hari ini situasi semakin sulit, tapi saya percaya ada Tuhan yang hebat dalam hidup kita, di mana kita sudah menjalani mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan menjalani hidup yang tidak biasa. Dan hari-hari ini pemerintah nyatakan kepada kita semua bahwa kita hidup dalam new normal, kenormalan yang baru. Semua aktivitas boleh berjalan dengan normal, tapi dengan prosedur-prosedur yang diatur oleh pemerintah. Jadi tidak enak memang Bapak Ibu Saudara kita hidup dengan cara yang tidak biasa. Kalau kita hidup dengan cara yang biasa mungkin kita enjoy saja, tapi hari-hari ini kita harus hidup dengan sebuah aturan-aturan yang ketat sekali. Tapi saya ingin memberitakan firman bagi kita pada hari ini dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita bergantian membacanya. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Kita bergantian membacanya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah berhasil dalam segala keadaan, berhasil dalam segala situasi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini situasi sangat sulit. Orang mencari uang, orang untuk menghidupi dirinya sendiri saja sulit hari-hari ini. Ada banyak orang berjuang untuk keluarganya, ada banyak orang berjuang untuk dirinya sendiri, ada banyak orang berjuang bagaimana untuk menyambung hidup dengan baik. Tapi seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, bahwa situasi ini Bapak Ibu Saudara bukan semakin membaik ke depan, tapi situasi di negara kita bahkan di dunia semakin hari dijelaskan oleh Alkitab akan semakin sulit. Bahkan itu merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kalau dunia sudah semakin sukar,
makin hari makin sukar, itu berarti tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tapi Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya pada Tuhan, saya percaya merindukan apa yang dijelaskan dalam ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang saya terjemahkan menjadi tema khotbah saya pada hari ini, yaitu berhasil dalam segala keadaan. Mengapa ayat 3 dijelaskan tentang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Berarti Bapak Ibu Saudara, kita akan menghadapi musim-musim kekeringan. Kita akan menghadapi musim-musim di mana ada banyak orang menjerit minta tolong. Kita menghadapi musim-musim di mana ada banyak orang bergumul dalam menyambung hidupnya. Ada banyak orang bergumul dalam menjalankan roda kehidupan keluarganya. Tapi ayat ini menjelaskan pada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa di masa-masa sukar yang seperti yang sekarang terjadi, di masa-masa sulit yang seperti apapun yang terjadi, kita harus meyakini bahwa disitulah Tuhan akan bekerja. Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan seseorang, di mana ketika seorang itu menghadapi situasi yang sulit, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat dan dahsyat tatkala seseorang itu mengalami hal-hal yang tidak dipikirkan olehnya. Kalau bukan ada penyakit Bapak Ibu Saudara, berarti mustahil terjadi mujizat. Kalau tidak ada hutang daripada seorang janda Sarfat yang saya jelaskan pada minggu yang lalu, maka tidak mungkin terjadi mujizat bagi keluarganya. Kalau tidak terjadi gelombang laut yang sangat besar, gelombang danau yang sangat besar, ketika murid-murid Tuhan melewati ombak itu, maka Bapak Ibu Saudara, mustahil terjadi mujizat yang dibuat oleh Yesus, bahwa Yesus menenangkan danau itu. Kalau orang Israel tidak kelaparan yang berjalan selama 40 tahun di padang gurun, maka tidak mungkin terjadi mujizat di mana burung puyuh turun menjadi makanan, di mana turun roti-roti mana menjadi makanan di antara orang Israel. Kalau tidak terjadi kelaparan, mana mungkin Tuhan lakukan mujizat? Kalau tidak terjadi gelombang persoalan dalam hidup saudara, dari mana saudara tahu begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita? Kalau saudara tidak mengalami goncangan hidup, kalau kapal saudara tidak oleng, bagaimana saudara bisa melihat ada tangan Tuhan yang tersedia menolong saudara? Ini yang saya akan bahas bagi kita Bapak Ibu Saudara, bahwa anak-anak Tuhan harus diberkati Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Amin. Dalam segala situasi yang sangat sulit hari-hari ini, orang mencari makan pun, jangankan untuk buka usaha, jangankan untuk menjalankan usaha yang baru, tapi banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara hanya bergumul untuk hidup, untuk makan saja sudah sulit. Tapi saya percaya bagi anak-anak Tuhan, masa-masa sukar adalah saatnya Tuhan akan menolong kita. Amin. Masa-masa sukar, saatnya Tuhan akan mengangkat kita dari masa-masa itu. Kalaupun banyak orang yang mengalami masa sulit, kalaupun banyak orang yang mengalami masa sukar, tapi saya percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami hal-hal yang baik, akan mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, karena Tuhan berjanji mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan setiap orang harusnya makin naik, bukan makin merosot. Tapi direncanakan Tuhan antara saya dan saudara, kehidupan kita di dalam Tuhan pelan-pelan, perlahan-lahan akan makin hebat, akan makin naik. Karena itulah yang dimaksud diberkati Tuhan dalam segala keadaan. Tapi ada 3 hal yang harus kita jauhkan dari hidup kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan dalam segala musim. Kalau musim kemarau Bapak Ibu, lalu kita menanam jagung, lalu pada umumnya jagung kita itu pasti mati dan kemudian tidak menghasilkan. Tapi dalam Tuhan, sekalipun misalnya banyak orang yang tanam jagung, dan jagung banyak orang itu mengalami kekeringan, tapi jagung kita tumbuh. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin itu
semua keadaan-keadaan dalam dunia ini. Kita akan mengikuti arus. Kalau seandainya kita terhanyut di dalam sebuah sungai, lalu kemudian kita terhanyut dengan orang lain, mana mungkin kita, Pak Pendeta, kita berhasil mengarungi sungai itu? Mana mungkin kita berhasil melawan arus sungai itu? Karena banyak orang telah terbawa arus. Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita buktikan ada Tuhan yang menolong kita. Kalau tidak ada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada mujizat. Kalau tidak ada Tuhan, memang kita terbawa arus semuanya. Tapi saya ingin menegaskan pada saudara sekalian, masa-masa yang sulit seperti inilah ada tangan Tuhan yang menolong kita. Amin Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka menonton Indosiar yang pagi-pagi, jadi nampak dia ibu-ibu yang tidak ada kerjaan pagi-pagi. Karena Indosiar itu filmnya itu pagi-pagi. Film Indosiar itu kenalan, naksir, lalu menikah, lalu kemudian laki-laki punya bisnis, punya usaha. Di tempat usahanya dia menjadi kepala perusahaan, ada sekretarisnya. Dia selingkuh dengan sekretarisnya. Ngerti ya? Yang nonton Indosiar pasti ngerti. Karena saya nonton sekali-sekali. Jadi saya kalau nggak ada kerjaan saya nonton. Tapi saudara mungkin lebih sering dari saya. Jadi selingkuhlah dia sama sekretarisnya. Suatu ketika istrinya ngantar makanan ke kantor suami. Ketahuan lagi selingkuh. Lagi berpegangan tangan, lagi merencanakan ke makan siang tadi mana. Lalu kemudian istrinya bantu pintu, lalu dia pulang. Dia nangis-nangis di rumah. Datang suaminya, "Ma, aku bisa jelasin semua. Aku bisa jelasin semua." Datang istrinya, "Aku tidak percaya sama papa lagi. Aku sudah lihat dengan mata kepalaku sendiri semuanya." Suaminya bilang, "Ma, tenang, Ma. Saya akan jelasin semua. Si Maya itu adalah sekretaris saya, Ma. Jadi kami sering ngobrol di kantor bersama. Tapi Pak, semua yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri." "Oke, Ma. Saya janji itu hanya terjadi kali itu saja." Lalu kemudian suaminya kerja lagi, terjadi lagi. Tiba-tiba istrinya bukan lagi memergoki di kantor, tapi mereka sedang berduaan di hotel. Mereka menginap di hotel satu malam, lalu pulanglah suaminya. Kemudian sudah dalam kondisi sebagaimana orang pulang dari hotel. Lalu suatu ketika istrinya pergoki lagi di hotel. Lalu sampai istrinya bilang, "Cukup di sini saja hubungan kita, Pak. Aku minta cerai." Memang itu yang ditunggu suaminya. Cerailah mereka. Lalu kemudian lama kemudian menikahlah si laki-laki dengan selingkuhannya tadi. Rupanya perempuan yang dinikahinya itu tidak sebaik dari istrinya. Dia mulai banding-bandingkan. Kalau suaminya pulang kerja, istri yang pertama langsung siapkan mandian. Wah. Suaminya bilang, "Mama, aku malam ini harus mandi susu." Suaminya panaskan susu, lalu kemudian mandikan suaminya pakai susu. Bukan hanya mandi air hangat, mandi susu. Lalu kemudian dibandingkanlah dengan istrinya yang kedua. Dia pulang gak ada apa-apa. Istrinya hanya nuntut banyak, tapi tidak mau melakukan sesuatu bagi suaminya. Akhirnya mereka putus juga. Lalu suaminya balik kepada istri yang pertama. Dia bilang, "Mama, aku menyesal." Tapi apa istrinya bilang? "Mas," dia panggil Mas, "Mas, maaf, sudah ada laki-laki lain, Mas. Sorry untuk semuanya." Kemudian hancurlah laki-laki itu. Besoknya lagi nonton lagi film Indosiar dengan cerita yang sama. Anehnya masih banyak pula yang nonton, ibu-ibu jemaat kita nonton terus. Padahal ceritanya persis sama, hanya orangnya yang berbeda. Sama rekayasa ceritanya. Aduh, memang dalam hati saya doakan supaya ada suatu saat film Indosiar yang menjelaskan tentang suara hati suami. Ini kan gak adil. Masa cuma istri yang didengarkan ceritanya, curhat istri. Coba ibu-ibu dengarkan curhat para suami-suami ini. Kami jalan memang tegak, tapi di sini mungkin ada yang keropos.
Indosiar, jeritan hati istri di musim Ramadan. Saya dalam hati saya, mungkin semua istri-istri semua ceritanya sama ini. Mau curhat aja semua orang. Makanya kalau ibu-ibu kumpul 5 orang, satu harian kumpul terus, maklumlah kita Pak. Karena ada sampai dipilihkan suara hati istri. Bapak-bapak mana pernah kumpul cerita-ceritain istrinya? Enggak pernah. Paling sesekali. Tapi kalau istri kumpul saling menjelaskan suaminya masing-masing. Kalau suami saya dah, kalau dia sudah pulang dah, aduh, udah kurang arus itu. Yang tadinya 50 watt jadi 5 watt. Kita mau cerita pun gak enak. Ada teman laki-lakiku dulu, satu SMA aku dulu, aduh, enak kali cerita sama dia dah. Aduh, pengen aku cerita sepuasnya sama dia. Kalau suamiku pulang kerja, aduh, sudah loyo dah. Kita mau cerita pun, aduh, udah redup. Sampai di rumah tidur, besok pagi harus pergi lagi. Padahal uang yang didapat tidak seberapa. Datang lagi yang lain. Mama-mama yang lain cerita. Kalau waktu dah, kalau uang memang banyak dah. Tapi jangan sempat ada kesalahanku di rumah. Tangan kanan langsung melayang dah. Wah! Maka Eda pelajarilah jurus-jurus yang aku tonton di YouTube untuk mematikan suami. Jurus-jurusnya aku pelajari Eda. Tapi bagi suami-suami yang di gereja ini, saya akan ajari jurus-jurus penangkal dari jurus istri. Makanya ikut bapak manggang, karena bapak di tempat manggang aku ajari. Kalau suami pukul dari kanan, kamu tangkis dari kiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini akan semakin sulit. Situasi hari-hari ini sampai ke masa yang akan datang akan semakin sulit. Tapi kita menjelaskan Bapak Ibu bahwa di masa-masa yang sulit itulah Tuhan menolong kita. Di masa-masa kita sedang menangis, sedang mengeluarkan air mata, dan disitulah Tuhan datang pada kita. Tuhan tidak pernah datang pada saudara di saat enak-enak hidupmu, di saat engkau berkecukupan dari segalanya, dan kemudian Tuhan melakukan mujizat. Apa yang mau dilakukan mujizat? Tapi ketika saudara mengalami situasi yang sulit, keadaan sukar sekali, hutang di mana-mana tidak terbayar, semuanya nunggak dan lain sebagainya, tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya, karena Tuhan yang membentuk kita. Kata Alkitab, sebelum kita lahir dalam dunia ini, Tuhan sudah menenun kita, Tuhan sudah merencanakan kita sebelum kita ada dalam dunia ini, dan Tuhan telah bertanggung jawab atas kita Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhanlah yang merencanakan kita. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita adalah Tuhan. Maka kita berkata, Yeremia berkata, jangan andalkan kekuatanmu. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan menghadapi masa-masa sulit, dan semakin sulit dan semakin sulit, dan tidak pernah datang pertolongan. Tapi ayat 7 berkata, tapi andalkanlah Tuhan, karena siapa yang mengandalkan Tuhan, maka akan datang pertolongan yang luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa sulit seperti ini, jemaat Ephatha harus semakin hebat dan semakin luar biasa. Amin. Harus berkata, usahaku Pak makin hebat Pak, bisnisku Pak makin hebat Pak. Wow, luar biasa. Aku lagi bangun rumah Pak. Wow, luar biasa. Aku lagi bangun garasi mobil Pak, karena sebentar lagi sudah datang mobil. Wow, luar biasa. Masa-masa sulit seperti ini Pak, istriku, suamiku makin baik Pak. Wow, puji Tuhan. Karena saya berdoa di masa-masa sukar seperti ini, saudara harus makin hebat dan makin luar biasa. Amin. Karena Tuhan pasti melakukan sesuatu yang hebat dalam hidup kita. Tapi yang 3 ini harus kita jauhkan dari hidup kita. Yang pertama, di ayat yang 1, barisan yang kedua, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bagaimana supaya kita sukses dalam segala keadaan? Yang pertama, jauhi orang fasik. Siapa itu orang fasik, saudara? Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik adalah orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi dia melawan Tuhan. Mungkin saudara berkata, mana ada orang yang sudah percaya Tuhan, sudah mengalami mujizat, dan dia melawan Tuhan? Ada Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang sebelum dia diberkati oleh Tuhan, dia nangis-nangis datang ke gereja, dia menjerit-jerit minta doa sama pendeta, dia nangis di gereja dengan terseduh-seduhnya. Tapi ketika dia diberkati Tuhan, dia tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak mencari Tuhan. Dan kalau kita tanya, Bu, kenapa ke gereja Bu?
Kita kumpul sama-sama, tapi kalau